Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat sore kepada narasumber kita, Mbak Frohul Banat. Selamat datang di wawancara kali ini. Em, Kali ini kita akan melakukan wawancara mengenai alergi ya, Mbak ya. Kepada Reina, dipersilahkan. Oke, pertanyaan yang pertama, Mbak, aku mau tanya, buat alerginya itu, alerginya seperti apa gitu? Oke, terima kasih untuk teman-teman mahasiswi. Jadi, ya saya biasanya sebenarnya punya alergi kalau cuaca ekstrim ya kayak terlalu dingin atau terlalu panas. Misalnya karena misalnya apa ya kan udara dingin itu efeknya nanti kayak biduran gitu loh. Hmm. Jadi merah, merah-merah, terus rasanya panas juga gitu. Itu kalau untuk yang cuacanya dingin. Tapi kalau dingin itu lebih eh, gampang untuk mengatasi. Karena dari ketika sudah kena yang hangat, kayak misalnya dikenai air hangat atau diselimutin, itu nanti akan berkurang gitu. Terus yang kedua, itu saya juga punya alergi ketika cuaca panas dan polusinya tidak baik kayak gitu. Misalnya di kota-kota besar, kayak misalnya karena saya sering berkunjung ke Kudus, nah itu kalau misalkan sudah 2 hari atau 3 hari di sana, itu pasti saya akan merasakan alerginya muncul. Nah, alergi kalau pas panas itu juga gatel, tapi berbeda dengan ketika cuaca dingin gitu. Oh, jadi reaksinya tuh beda-beda ya, antara pas lagi kedinginan sama kepanasan tuh beda ya, Mbak? Beda. Kalau pas panas itu biasanya munculnya cuma di tempat tertentu aja. Kayak misalkan kalau saya biasanya munculnya itu di kaki, punggung kaki itu loh. Jadi Hmm. punggung kaki akan gatel kayak kalau anak kecil biasanya bahasanya apa itu keringat buntet gitu. Hmm. Nah, tapi di kaki, di punggung kaki gitu. Kayak gitu. Terus pertama kali sadar kalau misalnya punya alergi seperti itu, sejak kapan, Mbak? Alergi dingin karena kebetulan saya itu aslinya dari daerah pegunungan ya, Mhm. daerah gunung. Jadi sudah tahu dari kecil sih. Jadi setiap habis mandi pakai air dingin itu pasti akan kerasa gatal gitu. Kalau misalkan juga habis keluar motoran lupa nggak pakai jaket atau nggak pakai kaos kaki gitu, nanti akan muncul gatal itu. Jadi kalau untuk eh, alergi dingin sih udah tahu sejak kecil. Tapi kalau untuk alergi panas karena dulu itu saya jarang keluar ke daerah-daerah yang panas itu baru tahu ya mungkin beberapa tahun terakhir ini sih 5 tahun 6 tahun terakhir ini. Oke. Sempet periksa ke dokter nggak, Mbak? Kayak, terus kata dokternya gimana? Hmm, karena saya lupa ya tapi kayaknya sih pas kecil sudah pernah diperiksain. Tapi untuk bagaimana kata dokternya saya kayaknya lupa ya karena udah lama banget Tapi yang memang untuk benar-benar sudah diklaim kalau misalnya itu alergi gitu. karena selalu maksudnya Mhm. terpola gitu kalau habis mandi pakai air dingin atau habis kehujanan itu akan muncul gatal-gatalnya. Oke. Kalau misal untuk penanganannya sendiri kan tadi kakak bilang kalau misalnya dingin bisa diatasin pas kalau misalnya pakai selimut gitu. Terus pernah nggak kalau misalnya pakai salep atau minum obat atau pakai pakaian khusus mungkin gitu? Kalau untuk mengatasi mungkin yang lebih ke pas di apa namanya untuk cuaca panas kali ya. Kalau untuk cuaca panas itu saya biasanya pakai lotion gitu, Oh. lotion khusus karena pas itu saya nyarinya di apotek kayak gitu loh. Keluhannya kayak mana, terus nanti disaranin untuk pakai lotion ini untuk meredakan Hmm. radang kulit kayak gitu. Itu. Jadi saya sebenarnya ada lagi alergi yang yang pernah saya ini apa namanya alami kayak misalkan terkena air kotor Oh. Itu gimana, Mbak? bersih-bersih rumah. Nah, misalkan itu lagi bersih-bersih rumah, nyuci-nyuci perkara-perkara yang kotor, biasanya air yang terkena bareng sama debu atau air genangan air hujan Hmm. itu efeknya juga beda dari apa namanya dari alergi dingin ataupun panas. Itu saya biasanya eh, bagian yang terkena air kotor itu akan kayak kutu air gitu loh. Hmm. Nah, kalau ini saya pernah periksa karena memang apa namanya efeknya lama, jangka panjang. Kalau yang dingin kan kalau udah kena air panas, udah kena selimut atau air hangat, udah langsung
berhenti gitu. Tapi kalau ini sampai bisa bertahan sampai 3 hari sampai 7 harian gitu. Akhirnya kan periksa ke dokter minta eh, apa namanya minta obat kayak gitu pernah dikasih salep. Oke. Tapi saya kok kurang 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 lah salepnya yang kayak apa gitu. Oke. Kalau di keluarga Mbak cuman Mbak tau yang alergi kayak gini? Atau ada maksudnya kayak adiknya atau Kalau dari keluarga, kalau orang tua kayak eh, bapak atau mama sih nggak ada, adik juga nggak. Cuma si mbah, mbah itu punya alergi yang persis, tapi di dingin aja. Jadi hmm. dingin ketika habis mandi air dingin itu bakal muncul gatal-gatal kayak biduran kayak gitu. Oh, Tuh, itu kayaknya sih kalau dari keluarga cuma itu sih dari mbah aja. oke. Aku ada mau tanya soal alerginya, boleh? Boleh, boleh, boleh. Kalau tadi kan kalau panas pakainya lotion. Gimana Mm-mm. kalau dingin sama alergi yang satunya lagi? Kalau dingin itu karena aku udah tahu cara mengatasinya, jadi nggak pakai sih. Biasanya ya itu tadi cukup pakai selimut, pakai jaket, apa namanya, atau direndam air hangat sedikit sebentar kayak gitu. Nanti udah selesai. Tapi kalau yang tadi yang alergi yang satunya pas kena air kotor itu juga pakai salep biasanya. Itu tapi minta resep dari dokter gitu loh. Sama untuk pencegah alerginya, biasanya bagaimana, Mbak? Kalau untuk mencegah alerginya, kalau di dingin jelas ya sebisa mungkin untuk apa namanya pas cuaca dingin ya sebisa mungkin pakai apa namanya penghangat. Kayak misalkan kalau mau bepergian jauh pakai motor dan itu misalkan pagi-pagi atau malam-malam itu pasti akan pakai sepatu, kaos kaki, kaos tangan, jaket, masker dan lain-lain gitu. Peralatan supaya tidak langsung terkena angin dingin gitu. Kalau misalkan untuk panas itu biasanya keluarnya sebelum keluar itu pakai lotion dulu atau pakai hmm, apa ya pelindung ya sama sih sebenarnya pelindung supaya tidak langsung terkena matahari ataupun polusi pakai masker. Terus kalau pas yang tadi yang alergi tapi sangat jarang sekali sih alergi air kotor itu ya kalau pas lagi bersih-bersih atau apa itu pakai apa pelindung diri juga gitu aja. Nggak ada khusus untuk mengkonsumsi apa itu enggak. Gitu. Atau masih ada Ada yang satu lain? pertanyaan lagi. Untuk kalau sedang terkena alerginya itu berarti hanya sebatas sampai di kulit, nggak yang sampai menjalar kemana-mana berarti ya, Mbak ya? Iya, hanya di kulit kayaknya memang kulitnya sensitif aja sih. Oke, terima kasih kepada Mbak Afroful Banat atas waktunya dan atas jawaban-jawabannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan mengenai alergi cuaca ekstrim pada mata kuliah imunologi. Dengan anggota kami, ada Puput Tia Aryani, Putri Nabila, Erdwi Satrika, Rania Arcelia, Reina Salsabila, Regita Pratista, dan Resto Al-Zahra Fahroji. Yang pertama yaitu ada definisi. Cold induced urtikaria adalah salah satu jenis urtikaria fisik yang dapat diinduksi oleh suhu dingin, seperti air dingin, udara dingin, atau objek bersuhu rendah. Kondisi ini ditandai oleh munculnya gelombang kulit merah atau hives atau wheals yang biasanya gatal dan bisa disertai angioedema atau reaksi sistemik seperti anafilaksis setelah paparan dingin. Kolinergik urtikaria menyebabkan gatal-gatal pada kulit ketika terkena panas. Perawatan termasuk antihistamin dan obat-obatan lain yang dapat meredakan gatal dan bengkak. Selanjutnya ada mekanisme. Secara mekanisme, suhu dingin atau panas bisa mengaktifkan sensor suhu yang ada di kulit seperti TRPM8 untuk dingin dan TRPV1 untuk panas, yang memicu pelepasan mediator inflamasi dari sel emas di kulit. Pada individu sensitif, paparan suhu ekstrim menyebabkan pelepasan histamin, leukotrien, dan prostaglandin yang memicu gejala seperti gatal, ruam atau bentol, atau urtikaria dan angioedema. Pada beberapa kasus, suhu ekstrim juga bisa mengubah struktur protein di kulit, sehingga dikenali tubuh sebagai musuh dan memicu reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh IgE. IgE akan berikatan dengan reseptor Fc epsilon
AR1 pada sel MAS dan basofil, menyebabkan degranulasi dan pelepasan mediator inflamasi secara masif. Pada sebagian kasus berat, reaksi ini bisa berkembang menjadi anifilaksis, reaksi alergi parah ditandai dengan pingsan, sesak nafas, dan hipotensi sehingga memerlukan penanganan darurat. Selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama, terapi awal. Pengobatan lini pertama adalah antihistamin generasi kedua seperti loratadin, cetirizine, atau fexofenadin yang digunakan untuk mengurangi rasa gatal dan bentol. Jika respon tidak adekuat, dosis dapat ditingkatkan hingga 4 kali lipat dari dosis standar dengan pengawasan medis. Yang kedua, ada terapi lanjut. Jika pasien tidak merespon antihistamin, dapat dipertimbangkan omalizumab, yaitu antibodi monoklonal yang bekerja dengan menetralkan IgE. Omalizumab terbukti efektif untuk urtikaria kronik yang tidak responsif terhadap antihistamin. Pada kasus berat tertentu, imunosupresan seperti siklosporin dapat digunakan untuk menekan reaksi imun berlebih, meskipun penggunaannya harus diawasi ketat karena resiko efek samping. Yang ketiga, pencegahan dan modifikasi gaya hidup. Pasien dianjurkan untuk menghindari suhu ekstrim, mengenakan pakaian pelindung, serta menggunakan pelembab kulit untuk menjaga fungsi sawar kulit. Edukasi pasien penting untuk membantu mengenali pemicu dan melakukan tindakan pencegahan. Yang terakhir, penanganan darurat. Bagi pasien yang memiliki riwayat reaksi berat atau anafilaksis, perlu membawa autoinjektor epinefrin atau penadrenalin sebagai pertolongan pertama jika terjadi reaksi sistemik. Antihistamin cepat kerja juga sebaiknya tersedia saat bepergian. Selanjutnya, prognosis. Prognosis alergi terhadap cuaca ekstrim dapat berkaitan dengan jenis reaksi hipersensitivitas tipe non-imunologi, pseudoalergi, atau tipe imunologi IgE mediated, tergantung pada manifestasi klinisnya. Narasumber mengalami reaksi alergi akibat suhu ekstrim, cool urticaria, munculnya bentol atau ruam setelah terpapar dingin, hard urticaria, ruam akibat panas atau peningkatan suhu tinggi, hipersensitivitas tipe 1, imunologis, dan IgE mediated. Yang pertama, paparan suhu ekstrim memicu pelepasan histamin dari sel MES melalui aktivitas IgE. Yang kedua, menyebabkan vasodilatasi, edema lokal, dan gatal. Yang ketiga, umumnya terjadi pada penderita asam atau rinitis alergi yang diperburuk oleh cuaca dingin atau kering. Yang keempat, prognosis narasumber tergolong baik jika terkontrol dengan antihistamin dan penghindaran pemicu. Cold dan hard urticaria merupakan bentuk dari kronis irritable urticaria yang dapat dikategorikan sebagai manifestasi hipersensitivitas tipe 1 karena melibatkan aktivitas IgE dan pelepasan mediator dari sel MES. Pada narasumber, reaksi masih ringan dan sesuai pola tipe 1 lokal. Pencegahan dan penghindaran pemicu seperti paparan dingin ekstrim atau aktivitas berat di cuaca panas sangat penting. Imunoterapi hanya relevan jika terbukti reaksi tersebut IgE mediated. Narasumber juga mengalami alergi. Ketika terkena air kotor, sempat diperiksa ke dokter dan diberi obat dengan bentuk sediaan salep. Mekanisme alergi air kotor terjadi karena reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh IgE terhadap zat asing seperti bakteri, jamur, atau bahan kimia dalam air tercemar. Saat alergen masuk ke kulit, tubuh memproduksi IgE yang menempel pada sel MAS dan basofil. Paparan ulang akan memicu pelepasan histamin dan zat inflamasi lainnya, menyebabkan gatal, kemerahan, atau bengkak. Jika dibiarkan, bisa terjadi infeksi kulit akibat garukan berulang. Selanjutnya, prognosis pada gejala alergi air kotor umumnya ringan dan dapat membaik dengan penanganan yang tepat. Jika tidak ditangani, kondisi ini berisiko berkembang menjadi infeksi kulit atau eksim berulang, terutama pada individu dengan kulit yang sensitif. Pada kasus narasumber, gejala membaik setelah mendapat salep dari dokter, menunjukkan respon terapi yang baik dan prognosis yang positif. Selanjutnya, untuk solusi alergi air kotor meliputi pencegahan dengan menghindari kontak langsung, memakai sarung tangan, dan menggunakan air yang bersih. Jika terpapar, segera bilas kulit, lalu pengobatan dilakukan dengan antihistamin dan krim kortikosteroid. Pelembab dan sabun lembut digunakan untuk menjaga kelembapan kulit dan mencegah kekambuhan. Bila muncul infeksi, segera periksa ke dokter. Jadi, kesimpulannya, alergi cuaca ekstrim seperti cold urticaria dan hard urticaria merupakan reaksi kulit yang umumnya termasuk dalam kategori hipersensitivitas tipe 1 IgE mediated. Mekanismenya melibatkan aktivasi sensor suhu TRPM8 dan TRPV1 yang memicu pelepasan histamin dari sel MAS yang dapat menyebabkan gejala seperti gatal, bentol, dan ruam. Penanganan utamanya meliputi penggunaan antihistamin generasi kedua sebagai lini pertama. Jika tidak efektif, terapi dapat dilanjutkan dengan omalizumab
atau imunosupresif seperti siklosporin untuk kasus berat. Pencegahan melalui penghindaran suhu ekstrim, perawatan kulit, dan edukasi pasien sangat penting untuk mencegah kekambuhan. Pada pasien beresiko tinggi, membawa epinefrin auto-injector menjadi langkah darurat yang disarankan. Berdasarkan kasus narasumber, gejala yang muncul masih bersifat lokal, tidak sistemik, dan merespon baik terhadap pengobatan topikal. Hal ini menunjukkan bahwa prognosis sangat baik, terutama bila pemicu dihindari dan perawatan dilakukan secara konsisten. Reaktivitas tambahan terhadap air kotor juga dapat mengindikasikan kemungkinan kulit sensitif atau predisposisi atopik, sehingga edukasi perawatan kulit menjadi bagian penting dalam manajemen jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.